Dengarkan ya. Kau dekat saya, ku injak telapak kakimu. Nipu-nipu. Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sebelum dunia dijadikan kita sudah ada. Nipu-nipu aja terus. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Kita ini sudah ada sebelum dunia dijadikan, sama seperti Yesus. Ungkapan itu tulul. Kau kehabisan jemaat kau. Melanglang buana kau, komal-komal Islam, nipu-nipu gitu. Dasar manusia gigi. Mulut lebih penuh gigi daripada otak. Kau kalau diskusi jangan ngotot. Sudah bahlul, dongo, berdaki lagi. Jangan ngotot. Kalau disampaikan itu dengar. Umat Islam ketika menyampaikan isi Bible itu tidak ada tendensi apapun. Mereka akan menyampaikannya dengan jujur. Tidak ada kemudian tujuannya untuk cari duit. Tak ada. Aneh-aneh aja. Berbeda dengan kau. Kau jujur menyampaikan isi kitabmu, lari jemaat. Makanya kau harus pelintir. Masakan Adam lebih dulu daripada Taman Eden. Lucu-lucu kau ini memang. Kadang-kadang kau jumpa saya, ku sentil gigimu ya. Pastor dongo, bahlul, talal. Di agamamu itu saja, asal kau tahu tidak ada itu Jumat Agung, itu karangan kau sendiri. Jumat Agung itu tidak ada. Kemudian ibadah minggu itu kalian bikin sendiri. Semua data-data di dalam kitabmu itu tidak ada disebut hari Minggu. Nggak ada hari Minggu disebutkan dalam Bible. Kau tunjukkan ada nggak satu kata Minggu dalam Bible? Ya ada, Pak. Di mana? Di sini. Ya, itu di terjemahan. Original teksnya apa? Tak ada hari Minggu. Semuanya hari Sabat. Bahkan Yesus diceritakan dalam kitabmu itu keluar dari kubur itu bukan hari Minggu, hari Sabat. Tuyul. Harusnya kau perdalam itu. Enak kali kau ya. Nah, ini namanya teman-teman contoh kalau kita lagi penyakit kaku di pundak. Kita harus senam bibir pagi-pagi. Senam bibir itu membuat darah itu lancar, sirkulasi udara kemudian keluar masuk di rongga paru-paru, sehingga kita bisa terbebas dari flu. Nah itulah contoh aja ya, contoh, jangan diikutin. Ini cuma contoh doang. Maksudnya kalau pagi-pagi ada orang datang ke kita itu menyesatkan, memelintir kitabnya orang Yahudi, boleh kita maki dia sampai tulangnya itu remuk, gak apa-apa. Itu contoh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar? Sehatkah hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua. Yang di YouTube juga sehat kan ya? Sehat. Ya bagaimana tidak sehat? Lihat lucu-lucu ada pastor katanya. Pagi-pagi udah nipu orang. Nipu itu. Masakan Adam lebih dulu daripada Eden. Eden itu bukan taman yang ada yang dimaksud dalam Kejadian 28. Tamannya dibuat di Eden, sama taman dibuat di bumi. Bumi lebih dulu daripada tamannya. Aneh-aneh aja memang ini orang. Dulu pastor itu bagus-bagus, dia mungkin stres jemaatnya habis. Sekarang kalau ketemu saya kayak orang kesurupan dia, gak mau diam. Kalau masih ada di bawah, naikkan lagi biar kita siksa otaknya. Silakan teman-teman dilanjutkan. Luar biasa ya Bang Juma, ini smart ya, makanya banyak. Saya kan bergabung dengan grup-grup konten gitu ya. Dia memang akui bahwa itu Baal anak baik katanya. Si Juma, maaf nih kata mereka ya, kata bukan tidak sopan baginya. Si Juma itu katanya memang cerdas katanya, cermat katanya. Ini betul Bang Juma, ini betul ini, maaf ya. Ini kata mereka.
katanya cerdas, cermat katanya. Pantas saja dipanggil gurunda-gurunda. Kalau bagus itu kata. Ini kata mereka, bukan kata saya. Kalau saya yang mengatakan berarti saya menjilat lah, tidak pantas ya kan. Dia bilang guru yang sangat besar, dia tuh hafal dari perjanjian lama, perjanjian baru katanya ya. Ya kalau Al-Quran udah pasti dia wah lancar banget katanya seperti itu. Yang tapi ada yang masalah gini Bang Jumat. Dikatakannya ada juga, wah ada yang tidak setuju di situ. Tapi secara umum 99% setuju Bang Jumat ini gurunda yang sangat besar. Tapi ada yang tidak setuju. Ada yang setuju. Itu lucu. Iya betul lucu memang. Sangat besar lucu. Nah, suku gurunda yang sangat besar sini. Dia bilang gini, itu si Juma itu ada yang tidak setuju juga. Dia bilang, oh si gurunda itu congor. Oh akhirnya mereka debat. Congor apa dia bilang? Apa yang disampaikan Juma itu katanya pinter, itu sesuai data katanya. Buktinya katanya. Sekarang muridnya Juma ini siapa katanya? Ini perkataan mereka ya di diskusi mereka. Gurundanya Juma, muridnya Juma siapa sekarang? Edis katanya. Edis tuh muridnya Juma katanya. Dia bertanya nih ya. Kalau itu betul. Dia bertanya, ini temannya, apa buktinya Edis ini gurunya Juma? Loh, Edis mengatakan dia mengikuti gurunda Juma. Dia bilang, apa dia bilang? Yesus punya Tuhan. Nah, dia bilang gitu. Itu dulu Bang Juma. Kemudian ada lagi katanya, Edis mengatakan bahwa penyaliban itu adalah karya iblis. Itu ajaran Juma katanya. Akhirnya yang tadi tidak setuju akhirnya terdiam gitu. Memang ternyata Edis juga adalah muridnya Gurunda Juma. Silakan Gurunda, itu pernyataan dari mereka, bukan kata saya loh. Saya ini kalau saya mengatakan saya menjilat nanti ya. Silakan. Ada aja teman kita ini. Jadi saudara Bang Baal ini orangnya tawadu ya. Padahal saya juga sering ngikutin beliau bernarasi. Argumentasinya kuat. Beliau ini Bang Baal ini argumentasinya kuat, berdata, kemudian cara penyampaiannya dalam proses belajar itu luar biasa. Jadi siapapun kita mudah untuk mencerna karena dia mampu membaca situasi lawan. Dia mampu juga kemudian mempermainkan kejiwaan lawannya. Itu hebatnya beliau. Ya, dia lebih dari saya lah. Mestinya kalau saya itu saya tidak pandang bulu. Kalau saya maki ya maki, lolos, tidak ada yang ngerem. Kalau beliau masih nahan diri. Itu kelebihan saudara kita Bang Baal. Dan saya sendiri itu paling sulit untuk memuji manusia. Tapi beliau acap kali memuji. Itulah hebatnya beliau. Tawadu. Tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Di saat beliau punya medan perang sendiri, di saat itu juga dia memuji orang lain yang kapasitasnya nggak jauh lebih hebat dari dirinya sendiri. Itu adalah sebuah keadaan yang luar biasa. Salut saya Bang Baal. Thank you. Tetap Saya turun, rapatkan barisan. saya turun. Saya turun. Gak enak, saya turun. Rapatkan barisan. Kita semua butuh teman-teman kita yang orang-orang baru lah. Ini ada Adinda Dian Pratama juga. Saya perhatikan beberapa momentum beliau berdiskusi bagus. Dinda Dito jangan lagi dibilang teman-teman yang lain yang saya belum terlalu sering dengar. Tapi kalau orang tiga ini sudah biasa saya dengarkan dan bagus. Saat ini umat Islam itu membutuhkan kalian. Tinggal yang harus kita jaga ini sahabat-sahabatku, adik-adikku. Bagaimana kita seia sekata dengan perbuatan. Jadi apa yang kita sampaikan di sosmed sebisa mungkin perbuatan kita di depan, di belakang itu juga adalah sama. Kalaupun tidak sama, minimal kita bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa merusak kita dan juga agama kita di depan umum. Maksud saya gini, saya sebagai orang tua dari kalian mengingatkan bahwasanya ketika kita menyuarakan kebenaran, yang menjadi konsumen saat itu, yang menjadi pendengar itu bukan hanya kalangan bawah, tapi semua kalangan, hampir semua strata yang ada di Indonesia itu mendengarkan kita. Jadi sebisa mungkin apa yang kita sampaikan itu kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan nyata. Bukan hanya di sosmed aja kita berapi-api, lantas ibadah kita itu minim,
tetapi dalam kehidupan nyata juga harus seia sekata. Percuma kita memiliki keadaan hari, detik, menit, jam kita lewati dengan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, kalau hal itu ternyata justru tidak bermanfaat bagi kita sendiri. Maka ya sekali lagi mari kita rapatkan barisan, karena umat Islam membutuhkan saudara-saudara sekalian. Saat ini ada cahaya yang tiba-tiba terbit di tengah-tengah Nusantara ini. Di tengah-tengah umat Islam tidak memiliki pegangan yang kuat. Di tengah-tengah umat Islam itu seperti terombang-ambing dalam samudra yang luas. Mereka tidak punya panduan dalam hal lintas agama. Mereka tidak punya pandangan dalam hal perbandingan agama. Mereka bahkan cenderung banyak yang berpikir agama itu semuanya sama. Dengan adanya para apologet, terlepas dia yang berafiliasi dengan API atau apapun itu, ya, semua yang berapologet, artinya apologet itu melakukan pembelaan agama Islam langsung di hadapan orang-orang non-Islam, itu adalah merupakan cahaya di tengah-tengah kebingungan yang terjadi. Terjadi kebingungan di antara kita karena apa? Karena kita melihat keadaan orang-orang di luar Islam itu juga menggunakan istilah-istilah Islam. Bahkan tampilannya juga adalah tampilan-tampilan Islam. Sehingga yang terjadi adalah warna abu-abu yang membuat kemudian umat Islam awam itu menjadi bingung. Dengan adanya apologet Islam ini, sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, abang-abang saya, alhamdulillah umat Islam di Indonesia seakan-akan mendapatkan cahaya. Tiba-tiba saja gitu. Dari 2019 mungkin sampai hari ini kok tiba-tiba saja ada sekelompok manusia yang menyuarakan kebenaran fakta real di depan musuh. Kalau para ustadz, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka, orang-orang mulia kita, para ustadz, para ulama, para kiai, para mubalik, menjaga akidah umat Islam di tengah-tengah umat Islam itu sendiri, tiba-tiba saja di antara murid para ulama, di antara murid para ustadz, di antara murid para kiai-kiai, guru-guru kita, lahir para apologet yang kemudian pasang badan di depan musuh, di depan orang-orang kafir yang nyata membenci kepada Islam. Ini yang saya maksud cahaya. Jangan redupkan kemudian cahaya itu. Ketika di antara kita ada penyakit hati, sebisa mungkin penyakit itu dihapuskan, diobati, dihilangkan. Jangan ikuti kemudian orang-orang yang memiliki medan perang yang berbeda dengan kita, tetapi mereka coba untuk ngikut kita. Jangan diikuti itu. Silakan luruskan niat, berapologet, mau itu yang berafiliasi di API ataupun tidak, lanjutkan. Islam dalam hal ini umatnya membutuhkan keberadaan saudara-saudara semua. Camkan itu. Hari ini mungkin kita lelah, hari ini mungkin belum membuahkan hasil. Yakin saya, hari ini saya berbicara, kedepannya teman-teman yang eksis di dalam dunia apologet, Allah akan berkati, akan diangkat derajatnya oleh Allah di atas daripada orang-orang lain. Itu saya pastikan. Kenapa? Karena orang-orang yang belajar lalu kemudian mengaplikasikan ilmunya, mengajarkan kepada orang lain, dan hal itu bermanfaat, Allah sudah menjanjikan derajat yang tinggi bagi mereka. Jadi jangan ragu terkait dengan apa yang kita lakukan ini, luruskan niat. Kalau perlu sebelum kita buka komal, sebelum kita di komal, wudhu dulu. Wudhu, habis itu 2 rakaat zikir untuk menenangkan hati. Ketika Anda marah, marah karena ilmu. Ketika Anda kemudian murka, murka karena ilmu. Dan ketika Anda tidak mengenakkan kuping orang sebelah, Anda sedang memberikan terapi hidayah kepada mereka. Anggaplah kemarahan kita itu adalah doa. Anggaplah itu sebagai siraman air terhadap kotoran-kotoran yang ada dalam kalbu mereka, sehingga Allah melihat bahwa apa yang kita lakukan benar-benar murni karena Allah, bukan karena hal yang lain. Sekira begitu sebagai seorang yang lebih diberikan oleh Allah umur yang lebih banyak daripada antum semua. Silakan. Amin, luar biasa ya. Kita, silakan. Ini ada saudara kita satu NKRI dari Kristen mungkin ya, Bang Putra dengan Bang Barahma juga Kristen atau Islam, Bang Barahma? Bang Barahma monitor?
Iya, Kristen. Oke, ada dua. Ini terserah Anda mana dulu yang mau menghadapi Bang Juma, karena Bang Juma mau dua-duanya pun boleh ya. Jadi Mau terserah. diobati Bang Baal. Oke, nggak apa-apa. Diobati. Iya, kita jangan ngomong gitu. Nanti kita tersinggung lagi. Janganlah seperti itu ya. Bos nanti saya kick. Ini masalahnya ini kan kita hormati mereka akan merayakan 25 Desember. Saya tidak tahu sampai sekarang. Saya ini kan baru 2 hari di TikTok. Jadi saya nggak tahu 25 Desember hari apa. Silakan Bang Putra atau Bang Brahma, siapa yang duluan akan menghadapi Bang Juma. Diskusinya santai, santun, karena saya dipesan oleh Bang Juma. Saya ini kan muridnya Gurunda yang sangat besar ini mengatakan Islam tidak boleh menghujat, menafsir, menjelaskan framing atau apapun kitab-kitabnya orang, kitab Hindu, Buddha, Konghucu maupun ini. Silakan Bang Putra, silakan. Ya baik, terima kasih Bang Zuma sudah menjelaskan hal yang baik buat agama Islam. Dan saya akui itu Bang Zuma, memang benar. Tetapi satu yang saya tidak akui dalam Indonesia sini, tidak ada Tuhan Allah selain Tuhan lain. Itu saya tidak framing, tapi itu kisah nyata dan real dalam kisah sejarah manusia, kehidupan manusia. Ini Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Untuk apa kita ambil agama orang dan pakai bahasa agama orang? Padahal bahasa kita ada loh. Dan itu kita menanyakan. Ini Kita ngomong orang apa Kristen sih? saja. Kalian dengar, kita orang Kristen saja. Bahasa roh saat Bapak Pendeta berbicara, kita nggak mengerti. Dan bahasa Indonesia kita bicara juga itu pun orang lain tidak akan mengerti. Karena belajar bahasa sendiri aja belum mengerti. Baru kita belajar bahasa orang luar kita mengerti. Nah itu perbedaan orang belajar di luar dan orang belajar di dalam bahasa bangsa sendiri itu. Ya mungkin sedikit saja. Oke. Oh, cerdas ini ternyata ya. Ini cerdas dia itu. Silakan Brahma. Ya gimana? Silakan Bang, silakan. Ya jadi saya tertarik dengan Bang Zuma ya, yang setiap hari Jangan Bang, mengabarkan Injil. Bang Zuma itu laki-laki loh. Enggak, maksudnya ini saya lihat Bang Zuma setiap hari ini Pak Saudara. sering mengabarkan Injil ya, sedangkan Qurannya jarang diberitakan, diajarkan. Ini bagus ini saya rasa. Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Justru Anda harus paham bahwa Islam itu datang untuk kemudian membersihkan manusia yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah dari orang-orang kafir. Jadi kalau saya membahas tentang Bible, membahas tentang kekristenan, itu saya sedang mengurai isi Quran. Karena Al-Quran saya membahas itu, membahas tentang orang-orang kafir yang mengatakan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Al-Quran saya membahas tentang buku-buku yang dikarang oleh manusia dan dianggap sebagai firman Tuhan. Al-Quran saya membahas bahwa yang mereka sembah orang-orang kafir itu adalah iblis dalam rupa manusia. Jadi apapun yang saya uraikan tentang Bible, tentang kekristenan, itu saya sedang mengurai saripati daripada Islam itu sendiri. Contoh, ketika Al-Quran saya mengatakan innama yatazakkaru ulul albab, sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Artinya Al-Quran sedang mengatakan orang yang di luar agama Islam itu adalah orang yang beragama tanpa akal. Dan memang itu betul terjadi. Itu betul terjadi. Potongan ayat Al-Quran ini begitu menggugah perasaan orang Islam untuk membuktikan kebenaran isi Quran itu. Innama yatazakkaru ulul albab, hanya orang yang berakal yang bisa mendapatkan pelajaran. Nah sekarang kalau itu yang terjadi, berarti kalau Kristen ini berakal, artinya bahwa agama Kristen itu betul. Kalau agama Kristen itu betul, berarti gugur Islam. Karena Islam agama yang unggul. Karena Islam agama yang diridhoi.
Karena Islam menceritakan tentang oknum-oknum yang melakukan kemudian konsep keyakinan bahwa Tuhan pencipta langit bumi nuzul ke muka bumi menjadi manusia. Berarti itu betul. Kalau memang Bible itu betul, kalau memang Kristen itu betul, dan Al-Quran sebagai patokan saya sebagai Islam, semuanya betul, maka hancurlah Al-Quran ini. Akan tetapi faktanya, innama yatazakkaru ulul albab, itu terbukti bahwa untuk menjadi Kristen, otak harus dilepas. Maka kesimpulannya adalah, oh ternyata memang betul mereka menjadi Kristen karena mereka tidak menggunakan akal di dalam menelaah keyakinan mereka terkait dengan kekristenan itu sendiri. Itu real, itu fakta, itu fenomena baku yang tidak bisa ditawar-nawar. Kenapa orang bisa menyembah manusia yang mati? Kenapa manusia bisa menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Apakah karena mereka berakal? Tidak. Mereka mematikan akal, lalu mereka hanya percaya doktrin dan dogma nenek moyang mereka. Itu fakta, itu real. Maka Al-Quran benar. Innama yatazakkaru ulul albab. Sekiranya di antara orang-orang Kristen ini ada yang berakal, maka mereka akan belajar apa yang terjadi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu saudara. Jadi jangan mengatakan setiap hari bahas Bible. Enggak. Ketika saya mengurai Bible, itu saya sedang membuka tabir apa yang Al-Quran sampaikan. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Nah, itu kitun dia itu. Nah, itulah yang saya katakan kepada saudara bahwa ketika saya membahas Bible, saya sedang menguraikan isi Quran. Silakan. Ya, terima kasih Bang Suma. Itu kitun itu, saya pernah dengar dia tulis kitab dia itu. Kalau tidak salah dia itu. Dia itu penyesat itu. Bilang keturunan siapa? Nuh. Keturunan Nuh. Padahal ini kita keturunan Abraham. Dia bilang dia keturunan Nuh. Saya juga nih ya. Keturunan Nuh itu tentang akhir zaman. Baru dia bilang dia keturunan Nuh. Ya, coba Bang Suma kau bisa menjelaskan nggak? Iya, kalau di dalam Al-Quran itu seruannya kemudian bahwasanya perintah Allah di dalam Al-Quran itu selalu merujuk kepada Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Berarti kita ini adalah keturunan Adam. Karena ini berbicara mengenai Al-Quran. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya Islam tapi dia mengatakan dia keturunan Nuh, landasan pijakannya apa? Sedangkan dalam Al-Quran jelas, Bismillahirrahmanirrahim, ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh iblis sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu Adam dan Hawa dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya aku Allah telah menjadikan iblis-iblis itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu. Jadi dalam Al-Quran jelas manusia itu diseru, ya Bani Adam, wahai keturunan Adam, wahai keturunan Adam. Nuh keturunan Adam. Berarti keturunan Nuh adalah keturunan Adam. Jangankan Nuh, Tuhan Anda aja nih yang bernama Yesus itu ternyata juga adalah keturunan Adam. Begitu saudara. Jadi sesat kok. Sesat dia itu. Ya memang dia sesat itu. Ya terima kasih Bang Suma. Kalau Tuhan saya tadi keturunan Adam katanya Bang Suma. Tuhan saya di dalam Bible menceritakan lahir di Bethlehem dengan ibunya bernama Maria. Iya, mungkin begitu saja saudara. Tapi kalau Anda mencermati, kalau agama siapa itu nggak tahu itu. Tapi kalau Anda mencermati, kalau Anda mencermati di dalam Bible, menurut Yesus ada juga manusia yang berasal dari keturunan iblis.
iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ada anak-anak iblis juga nih. Apa intisari daripada anak-anak iblis ini? Anak iblis ingin Yesus mati. Sekarang kalau Kristen ditanya, apakah kalian ingin Yesus itu mati atau Yesus tidak mati? Apa jawaban saudara kami Kristen? Ya, Yesus, kami mau dia mati supaya dosa-dosa kami ditebus. Nah, perbedaannya dengan iblis apa? Boleh tidak kami minjam pernyataan Yesus bahwa kalian adalah anak-anak iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Yohanes 8 nomor 37, di situ jelas dikatakan apa? Kamu ingin membunuh aku karena kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam dirimu. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Dan orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang bapaknya adalah iblis. Sekarang kalau kita tanya Kristen, apakah saudara Kristen ingin Yesus itu menebus dosa kalian, atau kalian tidak ingin dosa kalian ditebus? Pasti kalian ingin mengatakan, kami mau dosa kami ditebus. Berarti kalian ingin Yesus itu mati, kan? Berarti kalian ini anak-anak siapa? Kata Petrus, Anak-anak siapa bilang, kalian saudara Kristen ini? Kata Petrus bilang, Jadi kan begini Bang aku Suma. dengan kamu lari-lari bersama ini. Ya, Petrus mau bawa lari Yesus, tidak usah penyaliban, tapi Yesus tetap. Jikalau penyaliban itu tidak terjadi, maka tidak ada penebusan. Salah, Anda Jadi salah, kan- Anda salah memaknai. Jadi kan ya, jadi Itu kan kitab begini, saya, keinginan bukan kitab itu. Kalau kitab itu Bang Suma firming kayak gitu nggak apa-apa. Dinda Putra bisa enggak ganti-gantian sebagai Kayaknya kau anak jatuh Tuhan? cinta sama Kitun ini. Ya mungkin sedikit aja Bang Suma. Iya lanjut. Anda salah memahami, Matius 16 itu enggak begitu. Justru karena Yesus itu mengandalkan Tuhannya, Bapaknya. Apa kata Yesus? Bapakku tidak akan membiarkan aku seorang diri. Nah Tidak itu mungkin. sebabnya. Kalau Bang Suma tidak percaya kepada anak orang yang tadi saya mengatakan dia lahir dari Maria, bukan di tempat-tempat lain gitu. Ya sabar dek. Enggak Sabar, nyambung ya. Anda ini. Anda membahas Matius 16 loncat lagi ke dalam Lukas. Jadi gini, ketika Petrus menarik Yesus, apa yang ada dalam benak Petrus? Kenapa sampai dia berupaya menyelamatkan Yesus? Karena dalam benak Yesus, Petrus, kau akan dibunuh. Jadi orang yang berpikir Yesus itu dibunuh, akan dibunuh atau dibunuh, itu adalah pemikiran iblis. Kata Yesus, tak ada yang bisa menjamah dia. Tapi orang berusaha membunuhmu. Yesus, urusan Bapakku, semuanya telah kuserahkan kepada Bapakku. Dia kehendaknya akan terjadi. Meskipun berjuta manusia berkongkok-kongkok ingin membunuhku, Bapakku tidak akan membiarkan itu terjadi. Jangan kau pikirkan pikiran manusia, wahai iblis. Pikirkan pikiran Tuhanku. Tuhanku sudah merancang keselamatanku, dan itu sudah dituliskan dalam kitab Mazmur, kitab Torah, kitab Nabi-Nabi. Bagaimana aku diselamatkan, Tuhanku sudah merancang itu semua. Janganlah iblis, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhanku. Apa yang dipikirkan Tuhanku tentang aku? Rancangan keselamatan. Baca Amsal 21 nomor 18. Tuh rancangannya tuh. Terima kasih Bang Suma. Saya mau tanya Bang Suma, iblis itu tidak terlihat toh? Iblis tidak terlihat, Iya. tetapi iblis bisa merasuki manusia. Seperti di Markus 5, di situ ada manusia yang kerasukan setan yang menyembah Yesus. Setelah iblisnya keluar dari tubuhnya, orang itu tidak menyembah Yesus lagi. Baik. Iblis, Bang Suma, iblis mengenal iblis toh dalam kehidupan iblisan. Bang Bahkan Suma iblis tahu nggak kadang mengusir nama iblis. iblis itu siapa? Maksudnya? Bang Suma tahu nggak nama iblis itu? Yang merasuki manusia itu namanya siapa? Iblis, ya iblis. Nah itu sebabnya Bang Suma tahu iblis saja. Karena kata pertama tuh Bang Suma bilang pastor tuyul. Bang Suma menutupi kebenaran iblis. Pastor tuyul itu maksudnya tukang tahayul. Tuyul itu adalah iblis.
Wah, itu Bang film Suma sudah itu. menyebut namanya tuyul. Berarti Bang Suma ini salah satu pengikut iblis. Tidak nyambung ente. Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa Yesus mengatakan kepada orang-orang itu sebagai iblis, sebagai anak-anak iblis? Karena mereka ingin membunuh Yesus. Posisi Kristen di sini sebagai apa? Ingin membunuh Yesus atau tidak ingin membunuh Yesus? Kristen. Itu sudah jelas, real, nyata. Enggak, saya tanya dulu. Meskipun Anda enggak nyambung. Menutupi kebenaran. Saudara dan- sebagai Kristen menginginkan Yesus mati nebus dosa kalian atau tidak? Menginginkan. Kata Yesus yang menginginkan kematian kepada Yesus itu apa? Iblis atau malaikat? Iblis. Sederhana kan? Sederhana. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu karena kau ingin membunuh aku. Nah, Kristen mau enggak dosanya ditebus? Mau. Dengan cara apa? Yesus direndam atau Yesus dibunuh? Yesus dibunuh. Berarti kalian mau Yesus dibunuh. Nah, menurut Yesus, orang yang ingin Yesus dibunuh itu iblis atau malaikat? Gini cuma Iblis. ya, jadi kan kalau ada orang menginginkan pembunuhan atau merancangkan pembunuhan, itu sumbernya dari si iblis. Jadi kan pembunuhan ini kan tindak kejahatan. Itu intinya. Ketika ada orang menginginkan untuk membunuh orang lain, ini Membunuh sumbernya Yesus. dari iblis. Ya, berarti Ya. keinginan membunuh Yesus itu adalah dari iblis. Iya, Nah, Anda ingin nggak dosa Anda ditebus? dosa Anda ditebus. Yesus datang itu membawa Nah, pengajaran. itu berarti Anda sedang menceritakan diri Anda, yaitu iblis. Saya ulang lagi, apakah Anda ingin dosa Anda ditebus oleh Yesus? Jadi Yesus itu datang membawa pengajaran. Bukan menebus ya. Aku udah bisa Konsep ini. Anda mau nggak dosa Anda ditebus oleh Yesus? Jadi Mau atau Yesus ini tidak mau? membebaskan kutuk. Dengar semua. Dengan sebentar. berarti Anda mau kan? Anda mau dosa Anda ditebus oleh Yesus kan? Mau. Berarti Anda mau Yesus dibunuh. Yang mau Yesus dibunuh iblis atau Tuhan? Di mana Menurut Yesus. datanya? Di mana datanya Yesus menebus dosa? Coba. Kepasian kita hari ini aneh-aneh. Nggak, masalahnya Yesus Coba. berkata, Luruskan dulu narasimu. Yesus Di mana berkata datanya yang Yesus- ingin membunuhnya adalah iblis. Iya, kau kan Nah, mengaitkan sekarang dengan Anda sebagai penebusan Kristen dosa. ingin nggak? Apakah Anda ingin dosa Anda ditebus oleh Yesus? Dengar semua, saya tanya, di mana ada narasi Yesus menebus dosa? Coba, silakan. Loh, Paulus mengatakan bahwasanya jika tidak ada penyaliban, maka sia-sialah kebangkitan Yesus. Kalau tidak ada penebusan, sia-sialah kemudian kematian Yesus. Kalau tidak ada Di mana kebangkitan. datanya? Coba kita pelajari bareng semua. Ya Allah ya Karim, dosa Kristen Ya. itu ditebus. Untuk dosa-dosa kalian itu Iya, ditebus coba. dengan cara apa? Coba kita buka datanya di mana, biar kita belajar bareng. Masa Anda nggak tahu? Ya, ini kan menurut sudut pandang Anda. Loh, Makanya itu kalau kita ajaran belajar, dalam kita kitab uji. saudara loh. Kitab saudara yang mengatakan itu, bahwa Yesus itu mati Iya, untuk menebus dosa silakan kalian. dibuka datanya. Ya Allah ya Karim. Galatia, kan? Atau gimana? Apakah Kristen ini tidak memahami bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa? Coba kita uraikan semua. Kita Apanya yang mau baca diuraikan? bareng-bareng. Apanya yang mau diuraikan? Iya, datanya di mana? Ya Allah. Banyak kali ayatnya itu. Mana ya? 1 Petrus 2:24, 1 Korintus 15 nomor 3, Satu persatu lah kita. Ibrani 9:15, kemudian Matius 26 nomor 8. Itu banyak kali datanya itu. Banyak kali datanya.
Ya, di mana salah satunya? Biar aku ambil kitab. Kita buka. Coba Anda di mana? Satu Petrus 2 nomor 24 kayaknya. Yang itu aja dulu. Ada ratusan itu, bahkan mungkin ribuan dalilnya Yesus mati untuk nebus dosa, tapi bukan perkataan Yesus, karangan yang muncul belakangan. Karangannya 1 Petrus berapa semua? 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, hidup untuk kebenaran oleh batu, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda ingin Yesus mati untuk Anda? Apakah Anda mau Yesus mati untuk Anda? Apakah aku ingin mati? Enggak, Yesus datang memang akan mati juga. Nah, ya. Tapi kan lihat apa yang terjadi setelah 3 hari kemudian, Juma. Apakah kamu melihat setelah 3 hari kemudian apa yang terjadi, Juma? Yang terjadi, iblis keluar dari kubur pada hari Sabtu. Aduh. Loh, itu kata Yesus, bukan kata saya. Jadi apa yang terjadi setelah 3 hari kemudian? Yesus bangkit, Juma. Ya, Dan 40 iblis hari yang keluar lamanya dari kubur. Itu tanda naik untuk ke angkatan jahat. surga. Itu ajaran Enggak. mengenakan kuping. Itu senjata-senjata yang digunakan untuk menyesatkan orang. Gimana? Yang pasti kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, karena kamu mau Iya, membunuh karena aku. karena keinginan pembunuhan itu berasal dari iblis, Juma. Nah, berarti ketika Jadi Anda ketika mengatakan, ada orang, berarti Anda harus berterima kasih kepada siapa yang membunuh Yesus. kok berterima kasih? Enggak Loh, ada kan yang gara-gara berterima kasih iblis. dengan iblis. Kan gara-gara Perbuatan iblis membunuh Yesus. pembunuhan itu Akibat berasal iblis dari membunuh Yesus. Si jahat atau iblis itu. Akibat iblis membunuh Yesus, dosamu ditebus, betul? Tapi kan lihat apa yang terjadi. Ya nggak ada Setelah 3 urusan. hari kemudian. Iya, Nggak ada urusan. itulah makanya manfaatnya buat kamu luar biasa. Maka kamu harus berterima kasih kepada iblis. Ya itu kan cocokmologimu. Loh. Cocok-cocokan. Sekarang Yesus mengatakan Tapi iblislah sejatinya yang bukan menjadi seperti bapakmu. itu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa itu? Membunuh aku. Membunuh Yesus adalah keinginan iblis. Betul? Betul. Nah, sekarang kamu mau nggak Yesus dibunuh? Ya enggak lah. Ya. Karena apapun bentuknya, Masuk ulang generasi. pembunuhan itu, Ini sama seperti pembunuhan Anda itu begini, kawan. tidak dibenarkan, Sumas. Benar, Sumas. Jadi, Ini pembunuhan sama halnya. itu tidak dibenarkan. Sama halnya Anda didatangi oleh seorang perampok besar membawa emas batangan 1 karung. Anda tahu ini emas batangan, emas curian, dan Anda tahu mencuri itu dosa. Anda mengatakan, ditawari, mau enggak emas batangan ini? Ah, enggak, ini kan hasil curian, enggak boleh. Kita enggak boleh. Sambil ngomong begitu, barangnya Anda bawa masuk ke rumah Anda. Enggak boleh, saya enggak mau. Saya enggak mau emasnya nih, jangan bawa pergi. Begini, Tapi dengan cuma tidak sesuai dengan fakta. Mulut berkata bawa emasnya pergi, tapi tangan Anda mengambilnya, menyimpannya di dompet, di tas. Itulah Anda. Anda mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah upaya iblis. Akibat pekerjaan iblis, dosa Anda ditebus. Saya tanya, mau tidak dosa Anda ditebus? Mau tidak?
Ngerti dia, Kalau ngerti. berpikirnya cuma kacau. Ngerti dia, makanya Iya. dia tertawa. Dengar cuma ya, Saya- ini kan saya ulang sebuah lagi. peristiwa. Saya ulang lagi, mau tidak dosa Anda ditebus? Jadi kan ini sebuah peristiwa cuma kok masih kamu belum mengerti di sini kok ketawa. Masalah generasi. Masalah generasi. Mau tidak Jadi dosa Anda data ditebus? itu Yesus itu berkata kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mau tidak Kayafas, dosa Anda ditebus? ini. Dengar dulu semua. Bayangkan saya kasih Bang, tahu ya, bayangkan. biar kamu Yesus mengerti. sendiri telah memikul dosa Kristen di dalam tubuh Yesus di atas kayu salib, supaya Kristen yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, saya tanya, mau Hidup enggak dosa Anda untuk ditebus? kebenaran ya. Iya. Anda Jadi mau enggak setelah kemudian? kedatangan Yesus itu orang Kristen hidup atas kebenaran. Oke. Anda mau enggak dosa Anda ditebus? Ditebus. Jadi Mau dong. penebusan-dosan itu seperti apa coba? Menurut kamu? Masalah Kita, generasi. kita bongkar dulu konsep penebusan dosa menurut kamu gimana? Saya ulang lagi. Apa coba. Mau tidak dosa Anda ditebus? Jadi Yesus itu datang membawa ajaran bukan menebus dosa. Wah, soalnya ngelapik dak. Mau tidak dosa Anda ditebus? Aduh kacau ini sih semua ini. Konsepnya kacau. Kalau Anda mau dosanya ditebus, berarti Anda diam-diam mau Yesus dibunuh. Sedangkan yang mau Saya membunuh kasih- Yesus itu saya kasih iblis, data ya, anak-anak Suma. iblis. Ini konsep saya kasih data di Galatia 10 Iya. Galatia 3 coba. Saya bacakan semua ya. Kita belajar bareng-bareng. Biar Silakan. sedikit maju ini diskusinya ya. Iya, Anda sudah mulai sadar kan kalau Anda ini anak-anak iblis? Ya ada ranahnya seperti itu. Kok nggak ada ranahnya pula? Yesus yang membuat kok. Yesusnya bukan saya. Ini Ranahnya seibarat nggak ada seperti itu. aku tidak mau barang curian ya, tapi diangkut juga ke rumahnya. Galatia 3 ayat 10 ya. Ini sama dengan Pak Lamson. Ini kan Aku tidak ini minum kan kopi. Data yang sering kau bawa tuh cuma. Aku tidak minum teh. Nah, sambil dia ngomong gitu, sambil dia seruduk itu kok kopi. Mana ceritanya? Mau ndak Anda Galatia ditebus 3 ayat dosanya? 10. Kenapa cuma? Mau nggak dosa Anda ditebus? Yesus datang itu membawa pengajaran semua. Ketawa sih. Hai, Gimana ini, inti coba? ajaran Kristen itu di penebusan. Kalau Yesus datang membawa pengajaran itu Yudaism. Dia mengajarkan berkurban. Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan Musa kepadamu. Binatang, itu pengajaran. Sekarang Kristen beda. Mau tidak saudara Brahma dosanya ditebus? Jangan malu-malu dong. Kalau orang Judaism itu kan dulu kan korban-korban. Soalnya Tuhannya itu butuh asap. Sekarang Bakar, sekarang yang asap butuh darah asap. manusia Elohim atau Molok? Molok lah. Ya, berarti kalian mempersembahkan darah manusia Yesus kepada Molok. Itu kan keinginan iblis semua. Pembunuhan Yesus itu keinginan iblis. Berarti iblis mempersembahkan Yesus ke Molok dan kalian aminkan. Dia nggak mempersembahkan, dia menyerahkan dirinya. Dia Kata berhak siapa untuk tidak mengambilnya mempersembahkan? kembali. Yesus itu dipersembahkan kepada Molok.
Yaitu di mata dunia seperti itu. Oh, mata dunia emang mau mata siapa lagi kalau bukan mata dunia? Kita di dunia kembali. Masa mata ini mata Pluto. Mata keranjang. Dia yang menyerahkan dan dia juga yang berhak mengambilnya kembali. Artinya dia mati, kemudian dia bangkit lagi di situ. 3 hari kemudian apa yang terjadi? Berarti Anda mau kan Yesus itu mati? Ya nyatanya Yesus tidak mati kok, Yesus bangkit. Enggak mati. Wah, mulai Ya memang ngaco. bangkit gimana ini kamu ini cuma berarti kamu nggak Kalau tidak mengerti. mati apa bisa bangkit? Lah makanya itu bukti dari ada kematian, ada kebangkitan, itulah bukti kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda mau Yesus itu mati? Kacau ini. Apakah Anda mau Yesus mati? Kenapa? Itu memang harus ada proses kematian. Ya. Kalau manusia di dunia ini ada proses kematian cuma. Ketepak, Gimana ini ketahuan kan? Itu kodrat manusia Cuman cuma. saudara memperhalus bahasanya. Bukan memperhalus itu kodrat Jadi gini. Kita Seandainya semua nih, di sini ini. juga ada Taruhlah saja saudara Brahma datang ke Yesus Menjemput di Yohanes ajal. 8 itu. Lantas kemudian Yesus mengatakan kepada saudara Brahma, kenapa kau ingin membunuhku Brahma? Langsung Brahma mengatakan begini, oh saudara memang harus mati untuk menyelamatkan dunia. Apa kata Yesus? Caranya bukan begitu Suma. Manusia Lah, itu fakta. kodratnya mati. Itu fakta. Iya Apa memang kata mati Yesus? kodratnya. Kodrat manusia itu Iblislah mati. yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan iblis itu, si bapakmu itu. Makanya saya tanya, apakah saudara ingin Yesus mati? Jawaban saudara, ya memang dia harus mati. Begini Suma. Kodrat manusia itu mati, bukan aku menginginkan. Jadi kodrat Yesus datang kan mengambil kodrat manusia. Lama-lama ini si Suma ini. Ketahuan dia menginginkan Yesus mati. Enggak menginginkan kodrat manusia itu pasti mati Suma. Tapi kan apa yang terjadi? Sekarang dia pasrah. 3 hari Yesus itu kemudian dia kodrat bangkit. manusia. Yesus harus mati karena kodrat manusia. Mas Solang, memang banyak cara iblis Lah untuk memang untuk Yesus itu menyesatkan. mengambil rupa manusia, kodrat manusia. Tapi Nah, kan terus apa yang kenapa terjadi Yesus setelah 3 mengatakan hari kemudian? iblislah yang menjadi Dengar, bapakmu? Suma. Lah memang betul keinginan membunuh itu adalah keinginan iblis. Nah, Jika sekarang saya tanya, apakah Anda ingin dosanya ditebus? Dengar Zuma, kalau Anda menginginkan pembunuhan orang itu sumbernya dari Allah atau dari iblis? Dari iblis, ada juga dari Allah, ada juga. Oh dari Allah Iya. lagi. Nabi Musa Jangan diperintahkan gitulah. membunuh, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Ini ajaran mana ini Zuma ini? Anda ilmunya nggak sampai sana. Nah, Coba berarti bereskan ketika dulu kamu, Anda Zuma. Ketika Bentar, Anda sebentar. ingin dosanya Dari ditebus, pembunuhan itu ajaran dari siapa Cuma? Kau jawab dulu. oh tergantung. Tergantung sih. Lah iya, Tuhan Kamu nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Oh, Cuma. tidak bisa saudara, tidak bisa. Sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi, perintah Tuhan untuk membunuh itu sangat banyak. Betul. Nah, terus kan Anda Tapi aku mengatakan tidak apa mengim- itu? Apa Aku tidak yang Anda mengimani ingin kitabnya katakan? orang Yahudi Cuma. Apa yang Anda ingin katakan ketika Tuhannya Yahudi memerintahkan membunuh? Apa yang Anda ingin katakan? Tuhannya Yahudi iblis. Iblis. Oh, jadi yang disembah Yesus itu iblis. Dengar Cuma, saya kasih data ya. Iya, Saya kasih silakan. data ya. Dijawab dulu bang, dijawab dulu supaya enak. Iya. Apakah Tuhannya Yesus ini iblis? soal- Itu dulu bang. Sabar. Ini saya perlu luruskan Cuma. Soalnya Cuma ini menganggap pembunuhan itu dari Allah. Kan kacau ini Cuma ini.
Masa kamu mau framing Allah itu menjadi otak Hei, pembunuhan? saudara. Aku Di juga dalam saudara, terkejut oke, ini konsep mungkin saya keliru, ini. Oke, tapi dengarkan saya. Ya, Yesus akuin dulu berkata, cuma kamu biar enggak, tunggu dulu. Yesus berkata di dalam Lukas 12 nomor 5. Aku Yesus, oh, ini cuma ini. dengar pelan-pelan saudara Brahma, dengar. Lukas 12 nomor 5. Aku Yesus akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Siapa dia ini? Gimana cuma? Coba diulang lagi. Lukas 12 nomor 5. Aku Yesus berkata akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan manusia ke dalam neraka. Dia yang setelah membunuh ini siapa? Coba di Lukas berapa? Saya buka dulu ya. Di Lukas berapa cuma? Tenang dulu. Jadi Sahabat bintang, barakallah, masalah generasi akhir. Pembunuhan cuma ini, aduh, kau framing Allah cuma. Saya bertanya, takutilah dia yang setelah membunuh mampu mempunyai kuasa untuk melemparkan manusia ke neraka. Itu Iya, siapa? di mana datanya? Biar saya Lukas buka 12 pelan-pelan, nomor santai 5, Cak Ayu. Lukas 12. Tenang saja cuma, pelan-pelan ya. Jadi kamu menginginkan Yesus mati? Ya Yesus memang datang untuk mati. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Ternyata sampean anak iblis. Ya kodrat manusia memang mati sih. Iya, Nggak itu ada yang jawaban abadi. iblis. Itu jawaban iblis. Coba. Kata iblis, kamu memang harus Coba kita mati. berpikir Pokoknya aku bunuh sebentar. kau ya Yesus. Aku bunuh kau ya. Tapi Bahkan kau apa jangan yang terjadi mati. setelah 3 hari kemudian cuma? Yang Kau kan keluar nggak mengerti 3 hari itu, yang keluar 3 hari itu iblis, kata Yesus. Kacau ini cuma. Ya, silakan Anda baca Lukas 12 nomor 5 dulu. Baca. Ya, sebentar. Pakai bahasa daerah ya. Lukas. Ya, Lukas berapa cuma? 12 nomor 5. Apa katanya? Sebentar. Walah. Aku jangan berpikir. Aku akan menunjukkan kepada kamu apakah yang harus kamu takuti. Takuti dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya Itu siapa? aku berkata kepadamu, takutilah dia. Siapa itu? Dia. Dengar Zuma, ini kan neraka itu apakah ada di dunia Zuma? Masuk lagi lah kalau bang. Saya bertanya, siapa dia ini? Iya. Siapa dia ini yang bisa Jadi yang membunuh manusia? neraka itu ada di dunia atau di mana Zuma? Enggak, siapa ini yang membunuh manusia ini? Siapa? Iya, ini konteksnya kan yang melemparkan ke neraka. Iya, Pertanyaanku, sebelum ke neraka kan dia neraka membunuh ini ada di dulu. mana, Zuma? Cak Ayu, sebelum dia ke neraka kan membunuh dulu. Siapa yang membunuh ini? Dia ini siapa? Ya kalau membunuh itu pendakwa. Kalau jadi kan Ingin kalau lempar ubi jalan kalau ke di kita. versinya Bang Zuma kan itu pembunuh itu kan malaikat Israel ya, benar nggak? Ada parah. Mungkin ini merujuk ke malaikat Israel pencabut nyawa. Berarti Yesus mengajarkan orang untuk takut kepada malaikat gitu. Ya, Dende.
Sekarang masuk kamar, buka tasnya bini, di situ ada balsam, coba dicolek di matanya biar agak sedikit sinkron ini bahasa kita. Colek matanya sih, kamu itu nggak mengerti tentang neraka sih. Mas. Iya. Jadi kan pertanyaanku, neraka itu ada di mana sih? Mas? Bukan ada di dunia. Parah. Kau kalau membunuh orang ya kamu ditangkap polisi lah. Ini perintah. Ini Yesus yang mengajarkan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh. Siapa ini dia? Yang setelah membunuh ini siapa? Setelah membunuh dan melemparkan ke neraka, Zuma. Iya, setelah Kamu jangan membunuh. dikorupsi dong. Yang membunuh ini siapa? Ya pendakwa. Masa orang ini kalau omong. Jadi suruh ketawa-ketawa. Sulit memang, sulit. Orang yang sudah terjerat dalam kehidupannya sebagai anak iblis, itu sulit tuh menyatakan kebenaran, itu sulit. Mereka akan senantiasa menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak iblis. Kenapa kamu dikatakan sebagai anak iblis? Karena kamu mau dan menginginkan Yesus mati. Itu kan konsep kamu cuma. Iblis, Bukan seperti itu. iblis yang mau Yesus mati. Kata siapa? Kata Yesus. Kok dari konsep saya? Gimana sih abang ini? Jadi sudah sepakat kita ya, saudara Brahma, bahwa saudara adalah Oh, tidak ada. anak iblis ya. Tidak ada. Kamu mengatakan juga tadi itu pembunuhan sumbernya dari Allah. Iya, tadi dalilnya kok kasih pendakwa katanya. Gimana ceritanya? Masa Yesus disuruh kita takut sama pendakwa? Ada aja Yesus ini. Ya kamu harus mengerti itu konteksnya di mana, Zuma. Nah, itu Manusia konteks. itu bisa Ini melemparkan ke konteksnya neraka. bukan masalah konteks. Ini berbicara mengenai oknum. Dia ini siapa? Oh, oknum itu ada nerakanya, ada kata Ya, neraka. Jadi apakah takutlah manusia ada yang bisa? kepada dia. Dia ini siapa? Tuhan. Halilintar. Sudah selesai. Haleluya. Sudah. Udah. Gimana? Itu kan konteksnya di neraka cuma. Kok di neraka lagi? Kok di neraka? Ya, kamu kan korupsi itu. Kamu kalau Nggak- dekat di sini nggak lempar jujur. ubi jalar jidatmu, betul? Kok di neraka Kamu kalau pula? dekat di sini, ku bikinin kopi. Sebelum ke neraka itu dibunuh dulu. Alamak, masa di neraka? Masa ada lagi pembunuhan nanti setelah kematian? Nggak ada. Orang mati cuma sekali ada. doang. Habis dibunuh, Dilemparkan ke neraka. itu haknya siapa? Tuhan. Nah ya sudah, intinya itu Tuhan yang berhak. Berarti sepakat bahwa Tuhan itu membunuh. Sepakat kita. Mana ada Lah kalau mang. Haknya Tuhan Ini. melemparkan manusia itu ke neraka. Tapi kan manusia apakah ada hak bisa melemparkan manusia ke neraka? Ya, Ada haknya, ya, nggak ada semua. ada. Ada kacau ini. Ada, penyesat itu membawa manusia ke neraka. Seperti Anda ini, Anda menyesatkan anak Anda, berarti Anda berkuasa membawa anak Anda ke neraka. Anda sama-sama Anda mengajarkan anak Anda untuk menginginkan kematian kepada Yesus. Makan dulu cuma. Makan ya, mari makan. Lapar dia. Saudara Brahma, Anda mengajarkan anak Anda untuk kemudian mengimani Yesus tebus dosa dengan mati, itu Anda sedang menggiring dengan kuasa Anda ke neraka anak Anda itu. Ya, itu kan konsep kau Zuma, tapi Ya kamu Allah nggak ya Karim. memikirkan konsep sepertimu itu. Yesus Kamu itu mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau mengikuti keinginan bapakmu itu apa? Itu dia membunuh. Kenapa kau ingin membunuhku? Kata Yesus. Karena kau tidak memiliki firman di dalam dirimu. Nah, apa itu? Nyata kok. Sekarang saya tanya, apakah Anda mau Yesus itu mati untuk nebus dosa Anda? Mau. Berarti Anda masuk dalam kategori
iblis. Kacau ini semua ini. Lo kok jadi kacau bang? Kok jadi kacau? Ya, kamu sudah sarapan belum Zuma? Kalau Belum. sarapan dulu lah. Biar cerdas. Ini Zuma ini. Jadi ternyata iblis bisa sarapan juga bang ya? Udah babak belum. Iblis makan apa? Ketan hitam. Biasanya iblis itu makan ketan hitam dengan tombong kelapa. Tahu tombong kelapa? Tahu bang? Tuh. Apa tuh? Yang kelapa yang tumbuh tunasnya ada isinya bulat di dalam tuh. Itu makanan setan itu. Anda lagi makan itu? Enggak, aku makan nasi lah. Kok ada iblis makan nasi? Gimana ceritanya? Kok iblis makan nasi? Hey. Oh, tapi kan Yudas juga Emang makan iblis nasi. bisa makan Zuma? Di mana datanya iblis bisa makan Zuma? Hah? Di mana datanya iblis bisa makan? Coba ajarin aku dong. Itu ini apa? Yudas makan dia. Iya, Yudas di mana iblis bisa makan? Yudas makan dia. Itu Astaga, kamu nggak bisa membedakan. Itu. Kamu nggak bisa Iblis membedakan makan. manusia dengan iblis Zuma. Petrus lah Asal Yesus di sini. bagaimana ceritanya mengatakan iblis kau adalah iblis. Berarti Yesus tidak bisa memisahkan antara iblis dan manusia. Sementara yang dikatakan iblis di situ adalah Petrus dan Yudas. Gimana dong? Ya, jadi kan itu kan Yesus menerangkan roh-roh yang di udara, roh-roh yang ada di Iya. tubuh Petrus. Roh-roh lagi yang kau tuduhkan. Jangan Iya. bilang begitu saudara, karena sembahan Anda itu adalah roh. Tidak boleh. Coba terangkan semua. Coba pelan-pelan kita. Ini bebong rasanya enak sekali cuma saya sarapan bebong ini. Nah, temija. Berarti cukuplah benang betul. Yesaya 66 nomor 17-18. Tuhan akan datang membakar semua pemakan betong. Nah, gimana dong? Udah siap dibakar? Siap. Ya. Kodongnya. Tapi cuma ya, cuma dengar. Masolahnya darai kasih. Tapi aku lebih suka kalau kalian itu nggak memakan babi. Kalau Karena? babi itu diharamkan. Karena kalau kalian nggak diharamkan, aku bisa nggak kebagian. Rasanya enak kok. Bang, saya Makanya kau tinggal nggak di makan sini. babi lah. Biar aku aja yang makan. Brahma, saya tinggal di daerah. Masya Babi itu Allah. bang, makanan anjing di sini bang. Babi itu makanan anjing. Serius, Bang Suma Iya, itu tahu. ya nggak apa-apa. Anjing juga makan nasi kok. Anjing juga Mana ada anjing makan nasi? Tempat kami di Padang diburu hari Minggu tuh bang. Tempat kami di Padang diburu tuh tiap hari Minggu. Makanya kalian nggak usah doyan makan, soalnya kalau doyan nanti ketagihan, aku bisa nggak kebagian. Rasanya enak. Di kebun Benar, kata kakekku abang ini. banyak babi bang. Bisa nggak Anda dropkan teman-teman saudara pemakan babi barang 200 orang ke sana untuk membasmi hama yang ada di situ? Gimana Bang Zuma? Di daerah Palopo sana. Iya, kenapa? Saya punya kebun dijaga sama kakek, kebun duren. Di situ setiap pagi ada saja itu pohon duren itu tumbang karena ditabrak sama babi ini. Bisa nggak kalian entah 100 orang ke sana untuk makan itu babi hama? Kan pembasmi hama saudara Brahma ini. Apa Mas Miha? Masih ngapain aku jauh-jauh di sana, di sini juga banyak. Kan babi itu hama kawan. Terus Anda pemakannya, berarti Anda ini pembasmi hama. Benar nggak? Kenapa? Pembasmi hama Anda ini. Mau nggak ke situ? Mau habisin itu hama-hama yang ada di sana. Di sini juga banyak, ngapain jauh-jauh ke situ? Oh, iya. Jadi Anda nggak takut ini Tuhan datang membakar pemakan babi, nggak takut? Jadi kalau kalian nggak ada yang
memakan babi, hama jadi banyak semua. Iya, betul. Untung ada kalian. Ya beranak cucu lah yang banyak. Tapi aku lebih setuju kalian nggak makan. Soalnya kalau kalian makan bisa ketagihan. Aku nggak Bukan. ketagihan nanti. Kalau kalian makan nanti neraka full. Cukup kalian aja ke neraka, jangan kami, kan gitu maksudnya. Iya kan? Betul? Masa Tuhan kok ngatur tentang makan sih? Yesaya 66 nomor 17-18, Tuhan akan datang dengan nyala api yang berkobar-kobar untuk membakar habis semua pemakan babi dan pemakan tikus. Nah, tuh. Jangankan Yesaya, imamat aja aku bantah sih mah. Nah, sudahlah kalau Imamat, begitu. Itulah yang orang disebut iblis. Berarti betul Anda iblis. Karena iblis itu membantah Tuhan. Itu kitabnya orang Yahudi cuma. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi, berlaku pada orang Yahudi. Oh ya sudahlah kalau gitu, ampun dah. Dinda masuk, Bang Baal masuk. Udah. Dinda Dian masuk, Andito masuk, Adewa masuk. Ampun saya ini, karena dia sudah menampakkan keiblisannya. Tadi masih sembunyi-sembunyi, sekarang betul-betul sudah nyata dia. udah Iya. kulit sampai keluar aslinya. Lanjut Dinda, lanjut. Ya Insya Allah. Masolang. Jadi kalau udah babak belur, mau nggak mau Pak Brahma ya, sadar nggak Pak Brahma, kami menyimak saja, Anda itu melakukan pembualan. Allahu Akbar. Jadi memang luar biasa ya. Bagaimana? Dia terakhir ngaku, Kang Dito. Ya. Terakhir dia ngaku bukan cuma makan babi. Terakhir katanya dia makan empal monyet. Ya, Pak Brahma ya. Empal monyet dimakan sama dia. Ya ada aku makan. Yang ada doyan makan aja, kenapa rupanya? Don beli yang doyan. Tapi itu menarik loh, Brunda, barusan saya kutip itu Lukas 12 nomor 5. Ini sampai kalau nggak salah saya baru dengar itu Brunda. Lukas 12 nomor 5. Aduh, Masolang. Udah tinggalkan aja lah Kristen, teman-teman yang sadar. Ini kalau kita mengkaji Bible, ternyata kebenarannya ya kalian memang anak-anak iblis. Aduh, berat ini. Bang Baal, komentar Bang Baal. Udah keluar nih dalil pamungkas. Lukas 12 nomor 5 Bang Baal. Gimana Pak Brahma masih nggak sadar? Aduh, terakhir kali mungkin ya Pak Brahma makan sadar bebas. gimana? Kalian yang nggak sadar kalau orang di dunia nggak makan babi, kalian repot. Itu babi soalnya hama. Nggak mau lah kami jadi pembasmi hama, cukup Anda aja. Ya aku malah setuju kalian nggak makan, soalnya kalau kalian doyan resikonya bisa punah tuh babi. Ya itu nggak ada hama kan, hamanya kan cuma buat orang-orang pembasmi hama aja. Iya, jadi membasmi hama itu sama membiarkan hama itu bagus mana? Coba sebentar. Padahal Bu ada nggak? Bagus mana? Hotel yang lain di bawah mungkin dari tadi menyimak pengen membantah kalau Pak Brahma cuma bantahan aja yang keluar. Enggak, bukan bantahan. Coba kamu berpikir orang yang membasmi hama dengan orang yang membiarkan hama Kalau hidup kami itu selalu lebih efektif berpikir mana? Pak Brahma, kalau kami selalu berpikir umat Islam itu menggunakan akal. Iya, coba tentang hama ini. Kamu bicara tentang hama ya, Bapak. Enggak lah, udah cukup selesai kita bahas makan-makannya. Enggak, Anda baru selesai makan. Ini kalian biar mengerti. Aku enggak menyuruh Anda makan. Aku malah setuju kalian enggak makan. Aduh. Udah jadi kalau makan babi itu kau anggap memberantas hama, itu
Nabi. Itu ada bagusnya, nilai-nilai plusnya. Apa itu? Apa itu? Ya iyalah, kita bisa mengimbangi ekosistem hama. Itu ada manfaatnya. Cucunya bilang tidak. Cucunya aja udah paham itu tidak. Ya silakan nonton yang lain. Yang di bawah gantikan. Pak Brahma ini sedang mempertunjukkan kepada kita longorolitas, congoritas, bukan rasio. Lanjut. Rasio yang mana? Hama itu penting loh, Dian. Iya, rasio cocokologi, Rasio apa? longorologi. Nah, cocok itu, Pak. Kacau ini. Ya, orang yang Nggak ada berpikir ilmu nggak kau, seperti Dian. Anda gitu loh. Kamu Iya nggak kan? ada ilmu, Orang yang mendingan berpikir aku nggak sama seperti Anda, Bang harusnya Anda Juma ini. malu. Anda malu Kelas yang Anda percuma aja ikuti nggak- itu nggak bukan pernah- yang nggak pernah Anda menyebutkan ikuti seperti itu. itu, nggak Sebentar, merendahkan. sebentar Pak Ini Brahma. tandanya kau nggak ada Yang ilmu. Anda ikuti Yesus Nggak ada atau siapa adab kau. ini? Bukan. Yang Anda ikuti Yesus atau Paulus? Kau belajar adab dulu ya, sopan santun ya. Loh. Kau layak menjadi Islam. Loh. Setahu saya orang Islam ini baik-baik kok. Loh, saya juga baik. Kau Saya kalau- menyatakan Anda itu Mana ada congorologi baiknya kok. kau nggak ada etika, nggak ada sopan, kau bukan Islam kau. Memalu. Loh. Saya rasa Anda yang tidak punya etika kepada Yesus. Yesus tak pernah membatalkan hukum Taurat. Yesus bersunat tak makan babi. Kau makan babi. Siapa yang lebih tak beretika? Saya, kami Muslim atau Anda? Jangan-jangan Anda yang tak beretika kepada Yesus. Suma, gimana ini? Bisa dilanjutkan nggak diskusinya, Suma? Mereka semua mengharapkan Anda turun, Pak. Kasihan, Pak. Kalau misalkan Suma sudah tidak mampu, saya turun ya. Terima kasih, Suma. Jadi penting Nggak ya, nyadar diri pembunuhan itu Anda. bukan karya dari Tuhan atau karya dari Allah. Allah tidak mengizinkan umatnya untuk saling membunuh. Satu, nomor dua, hama itu perlu diimbangi ekosistemnya biar nggak merusak petani, biar beras Iya, itu nggak iya, mahal. Ya, kalau kalian tahu. Terima kasih, Suma. Anda lebih tak Tuhan Yesus beradab lagi memberkati kepada semua Yesus ya. Anda sendiri. Bang Dito, Iya. salam hormat buat semua teman-teman yang ada di Kristen sini. juga ham